selamat dari Minggu adik-adik. Selamat pagi ya Bang Clinton. Selamat pagi kakak, Apa kabar Bang? Luar biasa, fantastis, amin. Oh, ketemu lagi nih Iya. kita nih ibadah lagi walaupun masih online. Betul, Tapi tetap Kak. semangat ya. Betul, harus Nggak semangat, boleh Kak. loyo. Nggak boleh Nggak dong. boleh melempem. Harus tetap semangat. Semangat. Sapa dulu dong pemusik kita. Betul. Siapa yang nemenin kita? Di Seperti biasa siapa? sebelah kanan ada Bang Anto sebagai keyboardis. Selamat pagi Bang Selamat pagi, Anto. Bang Anto. Selamat hari Minggu. Sehat Bang? Puji Sehat. Tuhan. Di sebelah kiri ada Bang Abang Eva. Simarata. Selamat pagi ya Selamat Bang. pagi, Bang. Selamat hari Minggu. Abang kok lemes? Sehat? Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah gimana nih? Kita sapa nggak? Harus coba kita sapa biar makin semangat adik-adik. Coba Kak. ayo Bang Clinton yang sapa. Oke. Semangat. Oke. Apa kabar anak Tuhan? Ya. Waduh, kurang. Ada suara. Ada suaranya. Bagaimana kalau kita? Aduh. Iya nih, sekali lagi guys, sekali lagi. Loyo. Ayo coba Oke. yang semangat dong. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Nah, kita ajak adik-adik semangat. Kita bilang hari ini matahari bersinar Terang. Jadi pasti nggak ada mendung. Pasti matahari akan Terbit dan terang nggak? Gitu. burung akan Kicau. berkicau. Gitu. Ini kita beda ya Bang ya. Oke, Kak. Bahasa Bataknya sama surya bersinar pokoknya. Gitu. Suasana masih Panjang Kak. pandemi. Oh pandemi, oke. Aduh apa? Pandemi tapi tetap semangat Cano kalau udah 2 tahun kita bisa. Sekarang nggak bisa. Ayo kita angkat pujian. Apa Clinton lucu sekarang? Iya. 2022 ada solusi harus tambah lucu. Oke. Ayo Bang. Ayo adik-adik kita mantap ini kita dengar nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Tepuk tangan ya. Ayo semua berdiri. Sambil orang Terima kasih. Terima kasih seribu. Aku mengalahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu. Tapi udah bangun semua nih, udah segar nih. Sudah segar Kak. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan. Nyanyi lagi enggak? Kita nyanyi lagi Kak biar makin semangat adik-adik Kak. Lagu apa Bang? Kita nyanyi lagu Datanglah Kebaiknya. Tepuk tangan apa enggak? Tepuk tangan dong Oke, Kak. harus girang semua mukanya senyum. Nggak Bagi boleh berdiri ada nggak nih, Kak? Tetap berdiri. Tetap berdiri, oke. Biar bergerak badannya karena musiknya semangat. Ayo Bang, Ayo Bang. goyang badan ya. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur. Semangat bersumpah rasa, melihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
Mulai ibadah kita, ayo Bang. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Mulai dari kami tidur ya Tuhan, hingga kami bangun pada pagi hari dengan tidak kurang masa apapun ya Bapa. Ya Bapa, sekarang Tuhan kami anak-anak-Mu mau beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat beribadah dengan baik pada awal, pertengahan, hingga selesai ibadah nanti ya Tuhan. Ya Bapa, walaupun kami masih ibadah online, masih ibadah di rumah karena situasi pandemi, kami yakin situasi ini akan hilangnya Tuhan dan kami akan berkumpul bersama-sama di rumah ibadah-Mu nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami layak beribadah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, haleluya, amin. Amin ya. Kita ibadah ngapain sih Bang? Kita ibadah itu memuji dan memuliakan nama Tuhan kan. Oh benar ya. Terus apa lagi? Selain itu ada mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan. Sekarang kita memuji dulu ya. Kita memuji dulu Bang. Ujian lagi apa Bang? Kita angkat lagu bersyukurlah. Bersyukurlah. Boleh dulu Kak? Tetap berdiri tetap berdiri, tetap biar semangat. semakin semangat. Oh, semangat. Ditanya dulu, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus? Yes. Mari semangat. Yes, semangat semua. Ayo Bang. Oke, ayo Bang. Di atas gunung dan di bawah samudra, kita udah muji Tuhan, tapi di sekolah minggu tetap ada yang harus kita ingat dan kita hafalin serta kita lakukan. Betul Kak, Apa kita itu? harus membaca hukum Taurat Kak. Ada berapa? Hukum Taurat itu ada 10. 10. Siapa yang kasih? Yang kasih Tuhan adalah Allah. Tuhan Allah. Hah? Musa. Di mana? Di Gunung Sinai Kak. Pintar. Ya, hari ini yang kita ingatkan kan, Iya. nanti kita bacakan yang keberapa sampai keberapa, yuk. Yang ke-8, 9, 10. Oke, kakak ke-8, Iya. abang ke-9, 10 kita bareng-bareng, boleh? Boleh Kak. Boleh, kakak mulai duluan ya. Hukum Taurat, titah ke-8. Jangan mencuri.
Oke, Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bareng-bareng Bang. Oke, Tita ke-10, jangan menginginkan sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nih, terus diingatkan Iya. setiap minggu untuk Tita Kum Taurat harus dilaksanakan. Yang pertama sampai yang ke-10 1 sampai 4 kita ke Tuhan kan 5 ke 10 ke ke sesama manusia. sama. Oke. Oke. Di sini kita bacain Ayat hafalan kita kan sekaligus epistel. Betul. Kita Oke, mau lihat lagi nih. kita nyanyi lagu Yesus idolaku kan. Idolanya Bang Clinton siapa? Idolaku adalah Spiderman. iya Spiderman kak, keren Spiderman itu filmnya kak. Dibanding proses kerenan Tuhan Yesus. Spiderman bisa nggak ngubah air jadi anggur? Gak bisa kak. Tuhan Yesus bisa. Spiderman bisa nggak? Mau nggak mati di kayu salib buat orang? Nggak mau kak. Tuhan Yesus bisa, makanya ganti idola jadi Tuhan Yesus. Saya kita pujian Yesus. Aku semuanya berdiri, ini ada gerakannya. Ayo. Nanti Bang Clinton contohin gerakannya. Berdiri. Semangat. Ayo. Keren. Iya. Tadi terakhir itu tiap hari dibentuk serupa Gambarmu. Berarti kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, Iya. kita harus jadi anak Tuhan Yesus yang Baik. baik, rajin, Bergereja. rajin. Ke gereja. Rajin baca. Baca kita. Sekarang nih epistel kita dari mana Bang? Epistel kita dari Matius 7 ayat 21 kak. Perjanjian apa? Perjanjian baru. Baru. Iya kak. Oke, kita baca sama-sama atau abang kita aja deh yang baca. Oke, kita baca adik-adik dari Matius 7 ayat 21. Coba Siap. dibuka dulu. Alkitabnya dibuka sudah? Sudah siap? 1, 2, 3, sudah? Yuk, ayo Bang, mulai. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Oh, ini ada hafalan juga ya Bang? Ayat hafalan juga kak untuk Dan bulan di sini Februari. kita mau lihat video adik-adik yang sudah Menghafal kak, yang mengirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. kita angkat pujian dulu lagu apa Bang? Kita angkat pujian lagu Kuat, Hebat, dan Besar. Wah, ya. Tetap Oke. berdiri, pakai gaya. Pokoknya kalau nanti MC harus gaya semua ya. Ayo bang. Kuat, kuat,
siapa yang sudah hafal? Sama sudah hafal ayo. Hanya apa? Kita lihat video yang dikirim mereka di sekolah minggu itu ya. Oke, silakan. Ayat hafalan bulan Februari yang diambil dari Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Saya Felicia Sitorus dari kelas kecil. Saya akan membacakan ayat hafalan yaitu Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Amin. Terima kasih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Luar biasa. Pintar-pintar anak sekolah minggu KBJ Negara. Ya. Tapi masih sedikit. Ya di Iya. 2022 harus banyak dong, lebih banyak yang mengirimkan. Betul, Kak. Nanti minta tolong ke papa mama atau kakak ataupun siapapun untuk memvideokan kirim ke Betul. sekolah minggu. Kapan sih Bang? Habis itu dikirim ke kita. Bisa Maksimal hari apa? Hari maksimal Rabu ya? hari Rabu. Hari Rabu ya. Karena diedit dulu kan sama editor soal guru-gurunya, baru dimasukkan ke YouTube. Terus pakai baju cakep ya, Iya. karena kan ayat hafalan. Betul, Ya? Kak, betul. Jangan pakai baju tidur. Iya, betul Ulang sekali Kak. lagi Bang, ayo abang lagi. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Ya. Kita baca biar adik-adik makin hafal. Ayo, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk ke surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di Surga. Harus jadi anak baik, rajin berdoa, rajin baca kitab, rajin Betul. bantu mama, tidak boleh melawan, tidak banyak. Betul, Kak. Harus Ya. menjadi pelaku firman Tuhan, Kak. Benar. Sekarang kita memegang firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya, mungkin buku tulisnya untuk mencatat. Iya. Kita ujian disiapkan hatiku Tuhan. Oke, ayo Bang. Sejumlah
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang kekasih? Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17, diawali dari ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat 8. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Sudah semua membuka Alkitabnya? Oke. Kalau kita sudah semua membuka Alkitabnya, mari kita baca. Inang akan membacanya dari sini dan anak-anak sekolah minggu mengikutinya dari tempat duduknya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, kita telah banyak merasakan jamahan anugerah berkat penyertaan Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kita. Jikalau kita boleh bergerak, boleh bernapas, boleh melakukan segala sesuatu aktivitas kita, dan kita bisa berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itu semuanya adalah karena berkat penyertaan, bimbingan, dan pengasihan Tuhan Allah semata. Apalagi jikalau kita kondisikan atau melihat situasi kondisi COVID pandemi 19 yang hingga pada saat ini sudah lebih kurang 2 tahun kita harus berhadapan dengannya. Tentu sekali sebagai manusia biasa, manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan, manusia yang serba terbatas, tentu sekali kita cemas, takut, dan bimbang dibuatnya. Bahkan kehidupan kita itu hampir diambang pintu kematian. Tapi kita masih bisa hidup pada saat ini sebagaimana adanya. Itu karena siapa anak-anak sekolah minggu? Apakah karena kalian pintar menjaga kesehatan kalian? Apakah karena bapak atau mama atau orang tua kalian lihai menjaganya? Tentu sekali tidak.
kalau hingga pada detik ini kita masih bisa bernafas, kita masih hidup, itu semuanya adalah karena berkat pengasihan Tuhan semata. Itu adalah karena bimbingan, anugerah, belas kasihan Tuhan atas berkat penyertaannya buat kita pribadi lepas pribadi. Sebab tanpa seorang pun, satu orang pun di antara kita itu tidak ada yang berkuasa untuk mengatur jalan kehidupan kita. Dan dengan dasar itulah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada bimbingan dan tuntunannya, berharap sepenuhnya atas pertolongan Tuhan. Hanya itulah yang bisa kita lakukan, dan hanya itu juga lah yang Tuhan rindukan, Tuhan harapkan boleh menjadi satu pegangan hidup bagi kita. Anak-anak sekalian Minggu yang kekasih, jikalau kita perhatikan secara khusus kitab Yeremia ini pasal 17 ayat 7, bahwa di sana dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini kita temukan ada dua pribadi yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, bagaikan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat kata simbiosis mutualisme, artinya saling mendukung, saling memerlukan, saling melengkapi. Yaitu pribadi yang memberkati dan diberkati. Ya, dua pribadi yang saling membutuhkan, saling hidup ketergantungan, yakni memberkati dan memberkati, atau memberi dan menerima. Yang memberi atau yang memberkati itu adalah pribadi Allah, dan yang diberkati atau menerima itu adalah pribadi manusia. Tentu sekali anak-anak sekalian Minggu yang kekasih, kita semua menginginkan, kita semua merindukan, kita semua mengharapkan bagaimana supaya berkat Allah itu nyata mengalir di dalam kehidupan kita. Kita semua menginginkan itu. Kita semua mengharapkan itu. Dan itulah yang menjadi pokok doa kita ketika kita berdoa. Setiap hari kita berdoa, kita selalu meminta kepada Tuhan, berkati ya Bapa setiap pekerjaanku, berkati setiap aktivitasku, berkati keluargaku, berkati aku, berkati orang tua. Artinya kita rindu, haus, berharap akan berkat-berkat Tuhan nyata mengalir dalam kehidupan kita, berkat keluarga, berkat pekerjaan, berkat kesehatan, berkat kehidupan, berkat orang tua. Ada banyak berkat-berkat yang kita harapkan, yang kita rindukan dari Tuhan Allah Bapa kita. Tetapi harus kita sadari anak-anak sekolah minggu bahwa datangnya berkat
itu bukan segampang membalikkan tangan, tidak. Ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya berkat Allah itu nyata kita nikmati, nyata kita rasakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini jelas mengatakan orang-orang yang layak dan pantas untuk menikmati, menerima berkat Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Jikalau anak-anak mengharapkan berkat Tuhan mengalir, maka yang perlu anak-anak lakukan, yang perlu kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan dan menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada kuasa Allah, bimbingan dan pertolongan Allah. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita. Kita tidak boleh mengandalkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, tetapi sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Dia, sepenuhnya kepada Dia semata. Jikalau kita mengandalkan harapan kita kepada dunia ini, kepada kekuatan dunia ini, kepada harta dan kekayaan atau jabatan, sia-sialah pengharapan kita. Karena harta dan kekayaan, jabatan dan kedudukan itu tidak menjamin kebahagiaan bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan yang kita hadapi, maka terberkatilah semua pekerjaan kita. Terberkatilah keluarga, terberkatilah diri kita sendiri, terberkatilah orang tua kita. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, firman Tuhan ini adalah sebuah kesaksian dari seorang yang beriman sepenuhnya kepada Tuhan, yakni Nabi Yeremia. Nabi Yeremia benar-benar menyaksikan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun hidupnya, khususnya dalam mengemban tugas dan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang besar dan begitu berat dan beresiko yang telah Tuhan percayakan untuk dia kerjakan, yakni membimbing dan memelihara iman percaya bangsa Israel untuk selalu tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam situasi kondisi baik itu suka maupun duka. Tetapi menurut sejarah Alkitab bahwa Yeremia itu sadar dan sadar betul siapa dia di hadapan Tuhan dan siapa dia di hadapan umat atau bangsa Israel. Yeremia menyadari kelemahan dan kekurangannya. Yeremia menyadari ketidakberdayaan, keterbatasan dia untuk mengemban tugas dan tanggung jawab itu membawa satu bangsa ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yeremia tahu sendiri bagaimana sifat-sifat bangsa Israel itu. Bahwa bangsa Israel itu, anak-anak sekolah minggu,
Mereka itu gampang bersungut-sungut, mudah berputus asa, gampang berpaling dari Tuhan. Mereka itu memiliki satu karakter tegar tengkuk. Kalau misalnya apa yang mereka inginkan belum menjadi satu kenyataan, mereka langsung bersungut-sungut, mereka langsung berputus asa, bahkan mereka langsung menghakimi Tuhannya sendiri, berpaling dari Tuhan dan meminta pertolongan dari penguasa dunia ini. Maka inilah pergumulan berat bagi Yeremia. Jikalau dia mengandalkan kekuatan, jikalau dia mengandalkan pikiran, jikalau dia mengandalkan tenaganya, dia tidak kuasa untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Maka dia butuh bimbingan, dia butuh pertolongan, dia butuh arahan Tuhan. Tanpa Tuhan, usahanya akan menjadi sia-sia. Dan dengan dasar inilah dia meyakini dan menyaksikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka hanya orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhanlah yang pantas menerima berkat Tuhan. Dan yang perlu juga anak-anak harus tahu dan harus renungkan, kekuatanmu, akal dan pikiranmu, tenagamu, harta dan kekayaanmu itu tidak menjadi sesuatu yang bisa menjamin kebahagiaan bagi dirimu sendiri. Namun jikalau engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapanmu pada Tuhan, apa yang kamu minta, apa persoalanmu, pasti Tuhan akan jawab dan Tuhan akan penuhi. Di sini bukti dari seorang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan diibaratkan di ayat 8 ya, di ayat 8 Inang akan baca dari sini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini ada 5 berkat atau keuntungan-keuntungan dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air yang pertama, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Karena dia telah merambatkan akarnya ke tepi air, ke batang air, ya tentu sekali itu menjadi air, menjadi sumber kehidupan bagi dia. Karena akarnya sudah menyatu dengan air tersebut. Air adalah sumber kehidupan. Karena dia sudah menyatu dengan sumber kehidupan, yaitu air itu, maka ketika datang panas terik, bahwa pohon itu daunnya tidak akan pernah mengalami kekeringan atau layu. Karena apa? Karena dia sudah menyatu dengan air. Bukan hanya daunnya yang hijau segar, dia tidak pernah mengalami panas terik, tetapi dia juga tidak khawatir akan tahun kering. Kenapa dia tidak khawatir akan tahun kering? Karena air sudah dekat dengan dia. Bukan hanya dekat, tapi
Tapi pohon itu melalui akarnya menyatu dengan air, sehingga air itu akan air yang sudah menyatu dengan akar itu membawa kehidupan bagi pohon tersebut. Dan yang paling mengherankan, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi ini bisa kita ibaratkan pohon yang ditanam di tepi air, pasti itu tidak nyaman. Pasti sekali banyak tantangan. Arus gelombang air yang berusaha untuk meluluh lantakan, menumbangkan pohon yang sudah ditanam di tepi air tadi. Bukan hanya arus air atau gelombang, tetapi angin yang begitu kencang yang berusaha untuk mengganggu ketentraman, keamanan dia untuk hidup. Tapi karena akarnya sudah merambat ke tepi batang air, sehingga dia bisa kokoh berdiri, kuat dan tangguh. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, dalam perikop ini kita lihat bukti dari seseorang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat 8 diibaratkan, saya akan baca dari sini ayat 8 keseluruhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini ada 5 berkat atau keuntungan-keuntungan yang akan dinikmati atau diraih oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ibarat bagaikan pohon yang ditanam di tepi air. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi batang air. Yang pertama, tentu sekali karena dia ditanam di tepi batang air, akarnya pasti akan merambat ke batang air. Baru yang kedua, karena memang dia sudah ditanam di tepi batang air dan akarnya merambat ke air, tentu sekali pohon tersebut tidak pernah mengalami panas terik. Ya, tidak pernah mengalami panas terik, bahkan daunnya itu tidak pernah layu. Daunnya itu pasti akan tetap hijau. Itu nomor 3. Baru yang keempat, bahwa pohon itu tidak pernah mengalami tahun kering. Dia tidak khawatir akan tahun kering. Karena apa? Memang dia sudah menyatu dengan air tersebut. Dan yang paling menakjubkan dan mengherankan, selain dari akarnya sudah menyatu dengan air, tidak pernah mengalami panas terik, daunnya tetap hijau dan tidak pernah mengalami tahun kekeringan, dia tidak khawatir akan tahun kekeringan. Yang paling menakjubkan dan mengherankan, bahwa setiap tahunnya dia tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Mengapa dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah? Dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah
Karena jelas siapa sumber kehidupannya. Sumber kehidupannya adalah air. Maka air itu diibaratkan bahwa itu adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Namun anak-anak sekolah minggu yang kekasih, pohon yang ditanam di tepi batang air tadi bukan berarti bahwa dia tidak pernah mengalami masalah, tantangan, dan rintangan. Hidupnya aman dan tenteram, tidak. Dia mengalami masalah, tantangan, dan rintangan. Masalah yang dihadapi karena dia ditanam di tepi batang air, tentu sekali gelombang arus air itu menjadi tantangan buat dia. Hempasan air itu menjadi tantangan buat dia yang berusaha untuk meluluhlantakkan, yang berusaha untuk menumbangkan pohon tersebut. Bukan hanya arus ombak air, tetapi angin yang kencang yang berusaha juga untuk menumbangkan dia. Itulah masalah, tantangan, dan rintangan yang dihadapi oleh pohon tersebut. Tapi karena jelas di mana dia tumbuh, sumber kehidupannya jelas, seberat apapun persoalannya, seberat apapun tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh pohon tersebut, dia tetap berdiri dengan kuat, megah, dan kokoh. Demikian juga halnya orang-orang percaya. Orang Kristen tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah, tantangan, dan rintangan. Pasti ada saja yang bisa mempengaruhi iman percaya kita. Ada saja yang membuat kita bisa marah, jengkel untuk menjalani kehidupan ini. Tapi jikalau masa depan kita, misalnya tentang masa depan kita, tentu sekali banyak perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Misalnya kalian harus berjuang di bangku sekolah, belajar dan belajar, bahkan tidak pernah bermain karena banyaknya PR. Mungkin kalian bisa bersungut-sungut oleh karena itu. Tapi ingatlah, jikalau kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan pikiran, jangan mengandalkan tenaga kita, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebesar apapun persoalanmu, pasti akan teratasi. Seperti pohon tadi, dia dekat kepada sumber kehidupan itu, yakni air, maka jaminan keselamatan bagi kita ketika kita mendekatkan diri sepenuhnya ke dalam genggaman tangan Tuhan. Itu saja yang mau Tuhan ingin harapkan boleh menjadi satu kenyataan kepada kita. Jangan gantungkan harapanmu kepada kekuatan dunia ini, tapi gantungkanlah harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan, pencipta langit dan semesta, kepada pemilik hidup. Jangan mengharapkan kekuatan dunia ini, tapi nantikanlah, harapkanlah bimbingan, arahan, pertolongan Tuhan di setiap langkah dan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih pada saat ini Tuhan, karena Engkau begitu setia untuk tetap membimbing, mengajar kami, menasehati kami Bapa,
supaya kami jangan berharap kepada kekuatan dunia ini, supaya kami jangan berharap kepada hal-hal yang boleh membuat kami terlena di dunia ini, jabatan, kekayaan, harta dan kedudukan. Tapi Engkau membimbing kami, menasihati kami ya Bapa, untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami hanya kepadamu saja. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan bagi setiap orang yang datang menghadap hadirat-Mu. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan di setiap perjalanan kami, di setiap pekerjaan aktivitas kami Tuhan, di mana anak-anak-Mu bermain, di mana anak-anak-Mu menuntut ilmu, di mana anak-Mu berada. Biarlah naungan tangan pengasihan-Mu yang selalu membimbing kami, supaya kami jauh dari segala mara bahaya, lepas dari kecemasan, kekhawatiran akan keadaan hidup. Seberat apapun persoalan yang kami hadapi, masalah, tantangan dan rintangan yang kami jalani, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam semuanya, maka boleh teratasi dengan baik. Bimbing kami ya Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu untuk dimampukan mengecap dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami ucapkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, terima kasih Amang untuk penyenang untuk khotbahnya atau firmannya. Sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Betul Kak. Untuk pelayanan Tuhan, tapi Betul. karena masih pandemi nggak bisa Iya. langsung. Bagaimana caranya Abang Clinton? Caranya adalah nanti uang persembahannya dikumpulkan ke mama atau papanya. Nanti setelah dikumpulkan, mama papanya bawa ke gereja Atau atau Sintu bisa ya? bisa ke Sindua bisa atau Lebih canggih. canggih transfer. Rekeningnya di mana? Rekeningnya Ada di Warta Jemaah. Ya, kita mengat pujian di son adong. Hubungan Tuhan, Terus, tangan kuna met-met. terus. Satu lagi adalah Holam Dakdana. Oke, ayo Bang. Oke. Silakan ya. Bye.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Betul Kak, jangan bersedih karena minggu depan kita ketemu lagi, tapi dengan guru yang berbeda. Mudah-mudahan nanti mereka udah bisa offline ya Bang. Iya, mudah-mudahan. Vaksin? Sudah divaksin, mudah-mudahan Maret sudah bisa offline. Dan kita doa sama-sama ya. Iya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Betul Sampai Kak. jumpa. Apa aja protokol kesehatannya ulang? Oke. Apa lagi? Bang. Protokol kesehatan itu yang pertama nih ya, pakai masker. Kedua, menjaga jarak ya, social distancing. Terus? Yang ketiga, rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau nggak ada sabun, ya pakai hand sanitizer, semprot tangan. Gitu. Terus? Yang keempat adalah Makan makanannya. makan makanan yang bergizi. Tetap berdoa, tetap ingat firman Tuhan, Betul, tetap Kak. sayang Papa. Mama. Mama juga doakan guru-gurunya dan kita semua sampai ketemu minggu depan. Kita angkat pujian sekali lagi, Holland Sandak Dana. Ayo Bang.
Selamat Minggu. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.